Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Kurni Nurianto, NIM 112180110 dari KKN UVN Veteran Yogyakarta, Dusun Betaan, Kelurahan Sumberahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman. Di sini saya akan membagikan pengetahuan bagaimana cara meningkatkan pengolahan sampah rumah tangga dengan menerapkan prinsip 3R dan juga pemilahan sampah. Langsung saja untuk topik yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama, apa sih pengertian sampah dan pengolahan sampah? Apa sih latar belakang mengapa perlunya kita melakukan pengolahan sampah yang baik dan benar? Apa saja kategori sampah? Kemudian proses pengolahan sampah dari awal hingga akhir. Kemudian ada strategi 3R, reuse, reduce, dan recycle. Kemudian ada paradigma pengolahan sampah yang ada di masyarakat. Dan kemudian yang terakhir adalah peran masyarakat dalam peningkatan pengolahan sampah. Pengertian sampah sendiri yaitu suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis dan kegunaan. Kemudian untuk pengolahan sampah sendiri yaitu suatu proses yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan mendaur ulang material sampah dengan mengubah karakteristik dari komposisi sampah dan juga jumlah sampahnya. Mengapa sih kita perlu melakukan pengolahan sampah yang baik dan benar? Alasan yang pertama yaitu karena semakin banyak manusia, maka volume sampah yang dihasilkan akan semakin besar. Yang kedua, karena volume sampah yang akan semakin besar, maka kebutuhan dana yang diperlukan untuk melakukan pengolahan sampah juga akan semakin tinggi. Yang ketiga, karena volume sampah juga semakin besar, maka lahan TPA atau tempat pembuangan akhir akan sulit dicari dan juga akan semakin mengecil. Yang keempat, karena tumpukan sampah yang semakin besar, semakin tinggi, maka potensi pencemaran lingkungan itu akan semakin besar. Kemudian yang kelima yaitu pemborosan sumber daya alam. Semakin banyak kita menggunakan bahan-bahan yang dapat menghasilkan sampah, maka SDA yang digunakan juga akan semakin besar. Menurut media yang saya baca, bahwa di Indonesia sendiri itu hanya 70% masyarakatnya yang membuang sampah pada tempatnya, dan hanya 10% masyarakat yang melakukan pemilahan sampah secara mandiri, dan 30% masyarakat Indonesia itu membuang sampah sembarangan. Dan juga dari informasi yang saya dapat bahwa untuk di Jogja sendiri itu di TPA Piungan sendiri diperkirakan untuk umurnya sendiri itu antara 2-3 tahun ke depan. Sehingga di sini kami harap masyarakat dapat sadar dan peduli mengenai pengolahan sampah rumah tangga yang baik dan benar. Kemudian untuk kategori sampah sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu anorganik, yaitu sampah yang tidak dapat diurai secara alamiah. Contohnya yaitu plastik, logam, karet, kaca, styrofoam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada organik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai secara alamiah. Contohnya seperti kayu, daun, kulit, buah, sisa makanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu sampah B3. Sampah B3 sendiri merupakan sampah yang tidak dapat diurai secara alamiah dan dapat beracun dan berbahaya bagi manusia dan juga alam. Contoh dari sampah ini yaitu yang pertama adalah baterai, pestisida, pembersih lantai, deterjen, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu proses pengelolaan sampah. Secara umum proses pengolahan sampah itu terdiri dari 8 tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu sampah rumah tangga dan industri dihasilkan. Kemudian dilakukan pemisahan sampah berdasarkan 3 kategori tadi, yaitu organik, anorganik, dan juga B3. Kemudian sampah dibawa menuju ke TPS, dari TPS nanti akan dibawa menuju ke TPA. Dari TPA akan diolah atau dilakukan landfill atau daur ulang
Untuk landfill sendiri merupakan suatu proses pemadatan sampah kemudian ditimbun di bawah tanah. Untuk landfill sendiri itu dilakukan kepada sampah-sampah yang sebelumnya tidak dilakukan pemilahan sebelumnya, sehingga diperlukan biaya yang lebih untuk dilakukannya daur ulang. Sedangkan untuk sampah yang telah dilakukan pemilahan sebelumnya akan memudahkan proses pengolahan sehingga dapat didaur ulang secara mudah. Dari sampah yang telah didaur ulang nantinya akan dilakukan pengolahan lebih lanjut menjadi suatu bahan baku atau barang baru. Dari barang-barang tersebut nantinya akan dapat digunakan kembali di rumah tangga ataupun industri. Seperti itu. Kemudian apa sih itu strategi 3R? 3R sendiri merupakan singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Kemudian yang pertama yaitu reduce. Dalam arti bahasa Indonesianya yaitu mengurangi. Merupakan tindakan untuk membantu menjaga lingkungan dengan mencegah atau mengurangi penggunaan plastik atau barang-barang yang dapat menimbulkan sampah. Misalnya bila kita melakukan belanja, maka sebaiknya kita membawa kantong belanja sendiri, tidak menggunakan plastik kresek. Kemudian yang kedua yaitu recycling. Recycling sendiri merupakan daur ulang sampah yang telah digunakan sebelumnya yang tidak dapat berguna, tidak memiliki nilai ekonomis, kemudian diubah menjadi barang baru yang memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan sehingga dapat mengurangi dari timbulnya sampah rumah tangga. Kemudian yang terakhir yaitu reuse. Reuse merupakan suatu tindakan untuk menggunakan produk yang bisa digunakan secara berulang kali. Misalnya menggunakan produk-produk seperti wadah makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali. Kemudian untuk paradigma pengelolaan sampah rumah tangga di masyarakat sendiri, untuk proses yang lama, sampah-sampah hanya langsung dibuang ke tempat sampah, langsung diangkut menuju ke TPA tanpa dilakukannya 3R dan juga pemilahan sampah. Nah, di sini kami mengajak masyarakat untuk bermigrasi ke proses pengolahan sampah yang baru dengan menerapkan sistem 3R dan juga pemilahan sampah sebelum diangkut menuju ke tempat sampah atau tempat pembuangan akhir seperti itu. Kemudian untuk peran masyarakat sendiri dalam pengolahan sampah, yang pertama yaitu melakukan pengurangan konsumsi barang kemasan penghasil sampah. Yang kedua, melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang ke tempat sampah. Yang ketiga, pemakaian kembali atau penggunaan kembali barang-barang yang dapat digunakan. Yang keempat, melakukan perencanaan pengolahan sampah yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir yaitu membangun bank sampah agar dapat meningkatkan pengolahan sampah di masyarakat. Baik, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga pengolahan sampah di Dusun Betaan dapat semakin baik dan berkualitas. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.